Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, ini saya pakai bapak-bapak atau saudara ini ya. Saudara ya? Ya. Baik saudaraku, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sampun makan siang apa dereng nih kau? Dereng. Baik. Alhamdulillah atas izin Allah SWT kita bisa dipertemukan di majelis yang mulia ini. Dan ini adalah kelas yang pertama. Jadi panjenengan adalah murid baru atau kelas baru, episode yang pertama yang diadakan oleh Muslim Inspiration Class yang ada di Boyolali ini. Namun sebelumnya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi atas izin Allah kita diberikan kesempatan untuk hadir pada acara siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kehadiran kita sebagai amal kebaikan kita dan memudahkan kita untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kalau salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan manusia yang mengikuti jalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwa ketika kita ingin membangun sebuah rumah, itu yang diperlukan itu apa? Apa dulu, bangun apa dulu? Pondasi, ya kan? Ada nggak di sini yang mau bangun rumah tanpa pondasi? Ada nggak? Ada nggak? Hah? Nggak ada kan? Mesti dimulai dari pondasi. Nah, pertanyaan sekarang adalah saat ini manusia banyak mengalami persoalan hidup, ya enggak? Kemarin di Ampel ada yang namanya pembunuhan, seorang istri dibunuh suaminya, ya kan? Belum lagi yang bunuh diri karena pinjol, belum lagi anak-anak, ya enggak? Belum lagi mungkin masalah yang kita hadapi saat ini. Ya, saya kira panjenengan semua juga punya masalah. Pertanyaannya adalah, itu kan kehidupan, pernik-pernik kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, dengan berbagai masalah tadi, pernahkah kita membangun fondasi kehidupan kita? Kalau kita mau bangun rumah, mau bangun sebuah bangunan yang besar, itu kan butuh fondasi. Sedang kehidupan kita, pernah kita berpikir membangun fondasi kehidupan kita? Belum. Ambiar gue. Baik. Oleh karena itu pada kelas yang pertama ini, pada sesi yang pertama ini, ya kita akan memulai fondasi kehidupan kita dari yang namanya materi kekuatan fisik. Ini saya dapatkan dari dosen saya, beliau adalah Haji Dwi Chandra Triyono. Beliau dosen saya ketika saya di Jogja. Dan materi yang beliau sampaikan kepada kami sungguh sangat luar biasa. Di dalam apa? Sebagai fondasi kehidupan saya ya, ketika mengarungi samudra terbuka. Kira-kira pandangan semua mau nggak ya kira-kira sebelum saya mulai? Kalau nggak mau kan ya saya lanjutkan. Mau nggak? Tahu. Oke. Siap. Kita lanjutkan. Baik. Kita ingin membahas pada sesi yang pertama adalah kekuatan fisik. Jadi tolong jangan remehkan yang namanya fisik. Oke, kekuatan fisik itu memang tidak tampak, ya, tidak tampak secara langsung. Di sini saya hanya melihat kening panjenengan semuanya, ya enggak?
ada yang jerawatan, ya kan? Ada yang ada hitamnya, ada yang nonong, gitu kan? Tetapi saya tidak bisa melihat apa yang ada di kening panjenengan semuanya. Iya kan? Apakah kening panjenengan semua itu ada visi atau tidak? Namun saudara rahimakumullah, nah ternyata visi itu, orang yang visi itu memiliki ciri-ciri yang ada di dalam benaknya. Apa ciri-cirinya? Ketika seseorang itu memiliki visi, maka akan muncul energi yang sangat dahsyat. Dia hidup itu hanya nggak muter aja, tapi ketika seseorang itu memiliki sebuah visi, maka akan terkandung energi yang dahsyat. Ya kan? Nah, bagaimana cara membuktikannya? Nah, ini ada sebuah cerita. Ini sayangnya di sini apa di sana? Oh sini ya. Ada usulan saya ke sini. Oke. Nah, oke, ada sebuah cerita yang perlu kita Perlu kita renungi kaitannya dengan visi. Bagaimana kekuatan visi? Ini menurut Jenny Confido. Bagaimana cara kita memahami kekuatan visi? Di sini ada yang kontraktor, ada yang main properti, ada enggak? Hah? Tukang las. Tukang las ada. Tukang batu. Oh, tukang batu. Wah, tukang batu. Oke, tukang batu. Ini ada tukang batu. Ada yang ada tukang? Wah, ada ya. Ada tukang. Ya, kita doakan semoga beliau bisa menjadi pemborong yang pengusaha muslim ya, jadi pemborong yang syar'i. Dari mana Pak? Oh, Bayudono, jauh ya. Oke, kita mau coba. Ada 3 tukang batu yang sedang memasang batu bata. Ini untuk melihat bagaimana kekuatan visi. Sebut saja tukang A, tukang B, tukang C. Kita ambil 3. Yang mana apa? Pekerjaannya sama, kemudian tenaganya sama, kemudian waktunya juga sama. Kira-kira apa yang membedakan antara tukang A, tukang B, dan tukang C? Kita akan lihat bedanya. Tukang yang memiliki visi dan tukang yang tidak memiliki visi. Oke. Jadi yang membedakan apa? Ketika kita tanya, jawabannya nanti apa? Katanya tukang B, tukang A dulu ya, tukang A. Pak, mohon maaf Pak, apa yang jenengan lakukan saat ini? Ini lihat ya, ini namanya batu bata kan? Ngerti dewe toh Mas? Lagi masang batu bata ngono kok. Kira-kira? Ya. Jawaban dari itu mencerminkan pasti pekerjaannya juga asal-asalan ya kan? Bengkok kanan, bengkok kiri, nonjol, nggak lurus kan begitu toh. Yang penting apa? Nata batu bata. Saya juga pernah punya tukang. Ternyata dia latihan tukang tapi lukang gitu loh. Templetot, gitu. Nonjol sana, nonjol sini nggak rata. Padahal benar ini saya fakta nih. Di rumah saya itu kan ada kamar namanya dari batu bata itu ya, dari botol merah itu loh. Biar kayak ini gitu maksudnya, alaminya ada gitu kan. Sayangnya laden tukangnya melu masang botol gitu loh. Paten pletot karuan gitu. Nah, jadi apa? Maka dengan orang tukang A ini maka kerjaannya asal-asalan, tidak rapi, yang penting mata batu bata, titik. Kadang lihat jam, kok belum jam 4 toh ya ndang mulih gitu kan. Ya, asal-asalan pokoknya yang mata. Nah, maka tukang A inilah tukang yang tidak memiliki visi dan ini berpengaruh pada pekerjaannya, pada pengorbanannya. Tergambar ya. Sekarang itu krisis tukang yang baik. Ayo, ya enggak? Nah,
Bagi yang mau usaha properti tadi, yang mau Pak Tukang, ya, sekarang dimulai itu membuat kelompok-kelompok tukang yang amanah. Oke, kita lanjut. Kemudian kita lanjut ke tukang B. Pak Tukang, panjenengan sedang mengerjakan apa? Oh ini Pak, saya mau membuat rumah dengan dinding yang halus, dengan dinding yang rapi. Jadi ketika dia menata batu bata ini, ya kan, mohon maaf, ya, pasti beda kan? Ketika dia pasang apa namanya, benangnya dulu ya kan, dia ukur, kemudian dia lihat. Ketika masang pertama dia lihat lurus atau enggak, rapi atau enggak. Baru masang kadang apa, mundur gitu kan? Kita lihat pekerjaannya. Maka sebuah visi tadi ya hanya membangun sebuah dinding yang lurus, kemudian yang halus, rapi, maka akan menentukan apa? Pekerjaannya. Tergambar ya? Dia akan mundur. Malu kalau nanti nggak lurus, malu kalau nggak halus, malu kalau template kayak tadi itu. Karena apa? Punya visi. Visinya apa? Membangun dinding yang halus, yang rapi. Ternyata masih ada yang lebih lagi, yaitu apa? Tukang sim. Kita tanya, Pak Tukang, kok jenengan ketok serius banget, itu sebenarnya mau bangun apa sih? Apa yang Anda manfaatkan batu bata ini akan dengan bikin apa? Jawabannya apa? Tahu nggak? Saya itu ingin mau membangun sebuah gedung yang mewah, yang indah, yang kuat, yang terbaik di Boyolali ini. Misalnya, kira-kira kerjaannya beda nggak sama tukang saya tadi? Beda nggak kira-kira? Beda. Maka pekerjaannya beda, pengorbanannya beda, gitu kan? Bahkan dia bilang sama mandornya, Pak ini jamban nggak cukup Pak, saya harus lembur ini, kan gitu kan? Wah ini tukang kesayangan Pak kayak gini. Nggak cukup waktunya Pak, ya kan? Dia akan malu ketika bikinannya nanti itu dicemooh orang. Maka tukang seperti ini dia akan bekerja dengan sabar, dengan baik, rajin. Apa? Ingin membuat sebuah karya, rumah yang indah, rumah yang kuat, sebaik dan terbaik di Boyolali. Kelihatan ya? Antara tukang A, tukang B, tukang C. Sama-sama menata batu bata, tetapi pekerjaannya berbeda, pengorbanannya itu berbeda. Kenapa? Karena kekuatan visi. Itu yang membedakan. Maka tadi bahwa seseorang yang memiliki visi itu akan muncul energi yang luar biasa. Jadi sekali lagi jangan sepelekan visi. Jadi visi apa toh Pak? Mungkin begitu ya. Ada orang yang suruh busuk sana ada nggak? Visi itu ibaratnya adalah cita-cita, tujuan yang akan mengarahkan para tukang ini untuk meraih tadi. Kalau tadi kan hanya asal-asalan, yang penting ya nata batu bata ya asal aja. Kalau yang kedua ingin ingin membangun sebuah dinding yang halus dan rapi. Kalau yang terakhir ingin membangun istana yang megah, yang kuat, yang terbaik di Boyolali, pasti akan beda. Pengorbanannya akan beda, pekerjaannya akan beda, energi pasti akan berbeda. Baik, ini ada cerita lagi. Nah, tahu nggak? Ada cerita dari Korea Selatan. Siapa yang nggak kenal dengan Samsung saat ini? Semua kenal ya? Ya, kita mulai. Sama, ini cerita dari Jenny Kontigo. Nah,
Penulis ketika sedang persiapan S2 di Korea Selatan, dalam hal ini adalah Jamie Confido, tahun 95. Itu bertemu dengan seorang mahasiswi baru S1 asli Korea Selatan, anak baru lulus SMA. Biasa akan kenalan kan? Basa-basi kenalan, siapa namamu, dari mana, kan begitu biasa kan kenalan. Nah, tiba-tiba mahasiswi S1 tadi itu, lulusan SMA itu, ini mengajukan satu pertanyaan kepada Jamie Confido, yang mana pertanyaan ini membuat Jamie Confido itu kaget, nggak bisa jawab, gugup. Karena apa? Ya namanya ABG itu biasanya ya paling bahasnya paling ya sinetron, ya kan, cinta-cintaan, kan itu tuh. Makanan apa yang sekarang in apa gitu tuh, warung yang baru rame mana ya, mungkin warung Bang Baru sekarang. Nanti gimana kan gitu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya juga masih punya anak SMA. Kalau balik ke Boyolali, kemudian larinya mana warung yang paling rame, ternyata begitu. Ternyata di ini warung mie apa itu? Apa? Bos, nah enggak, mie apa itu namanya? Bos, apa tuh? Yang gumulan itu loh. Nah itu iklannya di Facebook kan rame tadi. Mie sama juga, bukan mie ini ya. Pokoknya mie itu ya, makanan yang kira-kira itu ini. Kalau dulu kan ada Simo bakso apa itu? Hah? Bakso Sera, kan berdatangan toh? Sera gitu. Itu anak-anak ABG juga senangnya kayak gitu. Nah, sekali lagi, mahasiswi ini bertanya kepada Jamie Confido sebuah pertanyaan yang membuat Jamie Confido ini tidak bisa menjawab, gugup, kaget, mingkem, gitu kan? Yang mana membuat apa? Pertanyaan tersebut terkunci mulutnya. Kira apa ya? Saya lempar kepada jenengan semua. Kira-kira pertanyaan apa yang membuat Jamie Confido ini tidak bisa menjawab, mingkem, nggak bisa ngomong, pokoknya gugup, kaget gitu. Kira apa? Hah? Ya, ternyata pertanyaannya adalah yang membuat Jamie Confido ini tidak bisa jawab. Apa kira-kira? Kok nggak bisa loh? Dan dia benar-benar tidak bisa menjawab. Apa ya mas? Apa ya kira-kira? Ayo, apa kira-kira? Pertanyaannya adalah, karena Jamie Confido itu dari Indonesia, dia bertanya, kapan negara Indonesia menjadi nomor 1 di dunia? Kaget ya. Gimana? Nek tanya kayak gitu. Kapan Indonesia menjadi negara nomor 1 di dunia? Lihat, ini pertanyaan siapa? Dari mahasiswi S1 baru gitu, ya baru masuk. Nah, karena beliau tidak bisa menjawab, yang namanya S2 kan gengsi, masuk sama anak SMA aja nggak bisa jawab, gitu kan? Jawabannya ngeles. Memangnya kapan Korea Selatan jadi nomor 1 di dunia? Itu caranya ngeles ya. Yang jawabannya baik tanya. Emangnya kapan Korea Selatan menjadi nomor 1 di dunia? Ternyata, saudara rahimakumullah, seorang mahasiswi itu menjawab dengan pasti dan yakin Korea Selatan akan menjadi nomor 1 di dunia tahun 2010. Nah, ya. Kaget kan ternyata. Oh iso lah, paling asal ngomong wae. Nek wong belani kene lah gonjeklak. Kira gitu ya mau belani ya.
Oh iya, paling dua kan gitu kan. Karena apa? Sekali lagi anak ABG itu biasanya hanya bicara masalah gosip-gosip infotainment. Nah, jadi begitu. Jadi Johnny Kennedy itu menyebut jawaban 2010 itu hanya isapan jempol belakang. Nah, ternyata apa? Menurut Johnny Kennedy itu Allah paling yogur. Prasangka Johnny Kennedy itu ternyata salah. Ternyata seorang mahasiswa itu mampu menjawab dengan yakin. Nah, karena penasaran gitu kan, pada tahun 2005, berarti kan kira-kira berapa? 10 tahun berikutnya, gitu kan, Johnny Kennedy itu kembali ke Korea Selatan. Apa yang terjadi? Nah, ya kan? Jadi di sana itu semua rakyat Korea Selatan, termasuk pemimpinnya itu namanya Korea Selatan menjadi nomor 1 di dunia itu sudah tahu semuanya di koran-koran, di media-media, gitu kan? Di berbagai baliho-baliho itu ditanda bahwa Korea Selatan akan menjadi nomor 1 di dunia tahun 2010. Jadi semua rakyatnya tahu. Ini ada kekuatan visi. Jadi visinya sebuah negara. Jadi rakyatnya tahu, pemimpinnya tahu, semuanya tahu bahwa Korea Selatan akan menjadi nomor 1 di dunia. Oke. Nah, kita lihat sebelum pergantian milenium di tahun 2000 ya, merek-merek elektronik Korea Selatan tidak dikenal dunia, termasuk juga oleh konsumen di negeri kita, iya kan? Kita nggak kenal ya merek-merek buatan Korea, nggak kenal. Samsung juga nggak kenal gitu waktu itu. Yang kenal apa? Nokia, ya kan? Sony, buatan Jepang kan? Ini yang membuat heran. Namun rakyat Korea, jadi yang namanya produksi, kalau nggak dibeli kan pasti tutup kan? Ya nggak? Misalkan tadi yang bikin sanyo, apa, atau bikin apa lah gitu kan, produk. Tetapi tidak dibeli oleh masyarakatnya, maka akan tutup. Ternyata apa? Ketika merek-merek belum terkenal, ternyata rakyat Korea Selatan sudah beramai-ramai membeli barang-barang elektronik pabrikan mereka sendiri yang harganya sebenarnya lebih mahal, kualitasnya lebih buruk dibanding dengan produk-produk Jepang. Pengorbanan rakyat Korea Selatan. Saat bertanya, kok mau-maunya itu loh membeli produknya lebih mahal, kualitasnya lebih rendah. Kalau kita kira gimana, Pak? Larang barangnya welek kan gitu loh. Apa yang mendorong rakyat Korea Selatan mau bekerja seperti ini? Visi apa tadi? Nomor 1 di dunia tahun 2010. Maka mereka rela untuk membeli barang-barang mereka sendiri, produk-produk buatan negeri mereka sendiri, walaupun harganya lebih mahal, barangnya lebih jelek dibanding dengan produk-produknya Jepang. Itu kan? Oke. Nah, saudara-saudara yang insya Allah dihormati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini. Jadi alasannya adalah kenapa masih mau berani mau membeli produk-produk buatan mereka? Apabila rakyat Korea Selatan, ini alasan rakyat Korea Selatan. Apabila rakyat Korea Selatan terus membeli produk-produk buatan perusahaan nasional mereka, maka perusahaan-perusahaan tersebut bisa terus berproduksi, ya enggak? Melakukan riset, investasi untuk menciptakan produk yang lebih baik. Ini visi rakyat Korea Selatan. Coba, pengorbanan tadi itu kan didorong ini kan, agar apa? Mampu menciptakan produk yang lebih baik. Kalau pabrik-pabrik mereka berproduksi kemudian nggak ada yang beli sekali lagi, pas tutup toh. Indonesia nggak mau, Jerman nggak mau, Amerika nggak mau. Berarti apa? Dikonsumsi oleh negeri sendiri kan begitu. Dengan keyakinan apa? Produknya kemudian terbeli, ya kan?
kemudian terus berproduksi, kemudian perusahaan melakukan riset, kemudian investasi sehingga menghasilkan produk yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Keyakinan rakyat Korea Selatan, suatu saat nanti perusahaan-perusahaan itu akan bisa membuat produk yang lebih baik dengan harga yang lebih murah untuk rakyat Korea Selatan. Ini yang visinya. Saudara-saudara yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, ternyata visi yang sama itu juga dimiliki oleh pimpinan-pimpinan perusahaan Korea Selatan. Apa itu? Nih lihat. Saat ini memang mereka itu terpaksa menjual produk yang lebih mahal dengan kualitas yang lebih buruk. Tetapi mereka, perusahaan itu mengerti bahwa itu adalah hutang kepada rakyat Korea Selatan. Yang mana apa? Dia harus membayar suatu saat nanti dengan menawarkan produk-produk yang berkualitas lebih baik, namun dengan harga yang lebih murah. Ya, siapa yang produksi ini? Kalau produksi nggak dibeli, misalnya itu, paling dibuang gitu kan? Nggak ada yang beli, tutup paling usahanya. Mana tergambar gitu? Tergambar ya? Sekali lagi, inilah kekuatan fisik. Nyambung kan antara rakyat Korea Selatan dengan pimpinan dan perusahaan dan para penguasa mereka. Ya kan? Sekarang Samsung ini merajai, ya enggak? Di Indonesia yang terkenal apa? Di Indonesia Samsung ya. Orang Samsung. Kalau Korea Selatan kan Samsung, kalau di kita apa? Samsung. Oke, karena ini waktunya kita sampai 2:30 mungkin ya. Jadi saya agak percepat. Nah, dari sinilah kekuatan visi itu terbukti. Tahun 2005, pencapaian Samsung sudah berhasil menyalip melanggar Sony tahun 2005. Kita kenal kan, masuk. Mungkin Mas Taufik juragan HP dulu ya. Ya kan? Sekarang masih. Tahun 2005 itu Samsung telah menyalip Sony. Yang mana Sony adalah perusahaan elektronik Jepang yang puluhan tahun menguasai dunia. Bahkan sekarang Samsung telah menjelma menjadi raksasa elektronik yang mengagumkan. Tahun 2005. Belum lagi LG kan yang menjadi apa? Jawara TV flat kan begitu. TV flat itu ya, yang di rumah sakit kan LG semua, kebanyakan LG gitu. Di bidang otomotif ya, yang saat itu mobil-mobil kesehatan pun apa? Sudah mulai bisa menyaingi mobil-mobil Jepang, Eropa, Amerika. Ya kan? Sekarang ada namanya apa? Hyundai. Apa? KIA. Ya, gitu kan? Ada yang pernah naik mobil KIA atau Hyundai? Ada? Naikin nggak punya, tapi naikin aja, naik aja. Bikinan Korea. Katanya lebih nyaman. Iya. Wih, ternyata gitu kan? Sama Jepang gimana? Oh lah gitu kan? Fiturnya lebih banyak katanya gitu kan? Ini. Ternyata apa? Merek-merek Kia, Hyundai itu sekarang itu mendapat tempat yang sepadan dengan para pesaingnya di seluruh dunia. Menurut guru saya tadi, Ustaz Dwi Condro itu mengatakan ketika beliau itu ke Jerman tahu kan Jerman? Jerman itu berarti apa? Mercy, VW, apa? BMW gitu kan? Ternyata di sana ada Hyundai gitu loh. Artinya apa? Standar atau kualitas produksi Hyundai ini sudah masuk ke Jerman, sudah diterima. Jadi kan menyamai sekarang. Ini yang sudah siapa? Yang saya guru saya. Karena dia pernah ke Jerman. Saya di sini berbagi ilmu yang saya dapatkan.
Nah, bagaimana Korea Selatan tahun 2010? Oke. Pada tahun 2010 memang Korea Selatan itu belum menjadi nomor 1 di dunia seperti visi mereka, namun mendapatkan ranking yang ke-23. Tapi kan sudah nomor 23 gitu kan. Memang belum tercapai visinya 2010 mendapatkan nomor 1, belum. Namun mereka sudah mengarah ke posisi tersebut. Nah, yang membuat mereka mengarah itu apa? Sekali lagi, visi menjadi nomor 1 di dunia, menjadi negara nomor 1 di dunia. Itu visi yang mengarahkan mereka. Ini sebuah gambaran yang sudah terbayang jelas di dalam benak setiap warga negara. Jadi semua tahu bahwa tahun waktu itu, tahun 95 itu, Korea Selatan ingin menjadi negara nomor 1 di dunia tahun 2010. Dan semua warga tahu. Ini adalah gambaran. Sehingga mereka apa? Melakukan pengorbanan yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, gambaran yang jelas mengenai masa depan negara mereka inilah yang memberikan apa? Gairah, memberikan keyakinan, memberikan tekad yang lebih kuat daripada sekedar melakukan aktivitas rutin dari hari ke hari. Sekali lagi apa? Kekuatan visi. Kekuatan visi bisa memberikan apa? Gairah, keyakinan dan tekad yang kuat. Maka kekuatan visi inilah sebagaimana tadi kayak menyusun batu bata. Ya kan, kita masih ingat antara tukang A, tukang B, tukang C. Sama-sama nata batu bata. Tetapi tukang C itu memiliki energi yang luar biasa. Karena apa? Punya visi. Yang membedakan sekali lagi adalah visi yang dimiliki. Halo, ada gambar? Ini baru episode pertama ya. Ini ingat, kelas kita itu insya Allah ada 15 pertemuan. Ini baru pertama. Kan kita mau cari goalnya dulu. Kalau ibarat orang usaha itu kan startnya, kemudian goalnya, ya enggak? Startnya belum, ini goalnya. Tujuh visinya apa? Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Korsel Korea Selatan bisa sukses? Yang pertama adalah Korea Selatan dapat meraih sukses karena satu, memiliki visi yang jelas. Apa visinya? Menjadi nomor 1, menjadi negara nomor 1 di dunia tahun 2010. Tidak hanya visi, tetapi ada yang namanya target untuk mewujudkan visi. Ada target. Iya. Untuk apa? Untuk melakukan evaluasi. Kemudian yang ketiga, Korea Selatan memiliki tahapan untuk mewujudkan visi. Ada visi, target, tahapan. Dan yang keempat, memiliki keseriusan untuk mewujudkan visi. Harus serius kan? Kalau nggak serius, ya nggak akan tercapai visi itu kan begitu. Bagaimana pengorbanan rakyat Korea Selatan, para pemimpin dan perusahaan, akhirnya tahun 2010 mereka menjadi nomor 23 dan terus mengarah untuk menjadi nomor 1. Saya yakin dia akan naik terus. Karena apa? Yang menuntunnya adalah visi. Ternyata yang kelima masih ada satu. Sebuah visi itu harus ada pengorbanan agar apa? Visi tersebut bisa terwujud. Contoh, panjenengan tadi kesini, itu kan punya visi kan tujuannya. Ini kan korbankan nggak kira-kira? Mengorbankan waktu, mengorbankan bensin, mungkin peluang usaha kan? Perlu pengorbanan. Demikian juga dengan ya kita semua, saya juga begitu kan? Ya kan? Perlu pengorbanan untuk jalannya acara ini. Jadi apa? Saudara rahmatullah, ada visi, ada target, tahapan, keseriusan dan pengorbanan
Tanpa pengorbanan nggak mungkin akan tercapai sebuah visi. Tadi pengorbanan rakyat Cina, rakyat Selatan apa coba? Mau membeli barang yang harganya lebih mahal, kualitasnya lebih buruk. Oke, silahkan sambil diminum. Nah, dari tadi kan ngomong Korea Selatan, tenang, ini baru pembukaan. Jadi ini ngaji gitu ya tadi ya. Undangannya jangan apa ngaji apa tadi. Ya. Makan, alhamdulillah. Oke. Sekarang kita baru masuk. Bagaimana dengan umat Islam? Di sini semua muslim ya? Mama, muslim ya? Ada yang non muslim? Muslim ya? Saya ingin memastikan saja. Gitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kondisi umat Islam. Apakah ya umat Islam itu sudah memiliki kekuatan fisik? Sekali lagi, apakah umat Islam sudah memiliki yang namanya kekuatan fisik? Kita lihat saat ini bagaimana wajah umat Islam. Kita lihat saat ini depan mata kita bagaimana wajah umat Islam saat ini. Sebenarnya Allah mengatakan kuntum khairal ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Yang namanya sebaik-baik umat adalah umat yang nomor satu, ya kan? Umat yang melindungi, umat yang mengatur dunia ini, kan begitu loh. Umat yang menjadi pengayom, kan begitu loh. Namanya umat terbaik. Tapi sekarang ini umat Islam menjadi umat yang terpojok, terendah, terhina, terpecah belah, dikambing hitamkan terus, kan begitu sekarang. Oke, kita lihat wajahnya. Di bidang politik, umat Islam terpecah belah menjadi banyak negara, terjajah dan tertinggal. Iya kan? Saya mau tepat. Di bidang ekonomi, bagaimana umat Islam saat ini ekonominya didominasi oleh kapitalis global, ya kan? Kekayaannya alam disedot. Coba negeri kita itu kaya, iya kan? Freeport, hutan, laut, kaya kan negeri kita itu. Tapi kok rakyatnya, mohon maaf, kemarin ada yang mati bunuh diri karena pinjol, ya kan? Ada yang ibu membunuh anaknya karena ekonomi. Padahal negeri kita itu luar biasa kayanya. Kenapa? Karena di bidang ekonomi kita dikuasai oleh kapitalisme global, kesenjangan dan kemiskinan yang berjaya. Ini wajah umat. Kemudian di bidang apa? Sosial. Kita lihat wajah umat Islam di bidang sosial, kerusakan akhlak, ya enggak? Bagaimana sekarang itu anak berani sama orang tua, ya enggak? Banyak kan? Bagaimana remaja kita? Ya, panjenengan lihat sendiri lah kita lihat itu. Kemarin saya tuh dari Klaten perjalanan, itu kayaknya ada supporter, nggak tahu ya, kayaknya pusat gitu. Wah, anak-anak muda beng gitu, supaya punya jalannya sendiri. Akhlaknya nggak ada sekarang. Kemudian hancurnya sendi-sendi rumah tangga, angka kemiskinan, angka perceraian misalkan, luar biasa kan? Lanjut. Nanti kalau ini tak jabarkan nanti panjang gitu kan. Oke. Di bidang sosial, di bidang pendidikan, lahirnya generasi yang materialistis dan hedonis. Ya gambarannya lihat lulusan SMA itu. Ya. Lulus kemudian coret-coret, jalan-jalan dan lain sebagainya. Pendidikan kita hanya mengarah pada materialistis. Lanjut. Di bidang iptek ya, ternyata kaum muslimin itu hanya menjadi apa? Konsumen. HP yang kita pegang itu badan siapa? Enak apa?
Samsung, ini LG, ada Reno, apa lagi? Vivo, Redmi. BlackBerry, Jadi bidang iptek, yang punya Facebook siapa, yang punya Instagram siapa, yang punya Google siapa. Ingat, hanya menjadi konsumen baru. Di bidang hukum, catat sendiri tidak adanya kepastian hukum dan keadilan, ya kan? Lihat dengan kasus Sambo, kasus Jasa palsu. Iya. banyak sekali kan? jasa palsu. Bagaimana ulama-ulama dikriminalisasi, bagaimana orang-orang yang membuat pecah belah bangsa ini lenggang aja. Saya baca contohnya. Koruptor di mana-mana dan seterusnya. Ini jauh. Kemudian di bidang budaya terseret budaya apa? Westernisasi, kebarat-baratan, ya kan? Pokoknya kalau ada manfaatnya itulah kebenaran, kira gitu. Nanti kalau kita kasih kayaknya ada sesi sendiri ya. Yang dimaksud dengan kebenaran menurut Barat itu adalah ketika sesuatu itu mendatangkan manfaat, itulah kebenaran. Minuman keras bagi mereka itu benar karena mendatangkan manfaat, badannya hangat, gitu kan. Pergi ke lokalisasi, bagi mereka kebenaran karena apa? Mendatangkan manfaat bagi pelakunya. Itu Barat, ya kan? Oke, lanjut. Kemudian di bidang agama, kita lihat kondisi umat Islam saat ini, kaburnya pemahaman akidah. Akidah mudah ditukar dengan masalah perut. Akidah mudah ditukar dengan masalah pekerjaan, ya enggak? Banyak sekali contohnya. Sehingga apa? Pemurtadan merajalela. Lanjut. Nah, inilah wajah umat Islam di berbagai bidang saat ini. Kira-kira yang salah siapa? Al-Quran atau umatnya ini? Yang salah siapa? Kita atau Al-Quran? Kita sebagai umat Islam. Kenapa? Karena belum memiliki visi. Ya. Nah, kira-kira begini wajah umat Islam sangat menyedihkan, ya. Sangat menyedihkan. Lihat, rupanya kayak gini, jelek sekali. Inilah wajah kita, wajah umat Islam. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan fakta seperti ini, umat Islam memerlukan sebuah kekuatan visi. Tidak hanya sekedar bekerja keras, kerja, tidak sekedar itu. Tetapi apa? Harus memiliki visi. Apa itu? Membangun peradaban Islam. Saat ini kita itu umat Islam, tetapi yang mengatur kita itu Islam atau tidak? Masyarakat kita itu bukan masyarakat Islam, kan, Pak? Sekuler, agama dihilangkan. Contoh, sekarang kita buka. Ngaji iki rasa boneng gawean. Contohnya. Nah, apa tuh dhewe mikir agama? Jadi dengan kondisi saya tadi ini, umat Islam harus memiliki visi untuk membangun peradaban Islam. Nah, sekali lagi, apakah umat Islam memiliki kekuatan visi? Nah, kita lihat buktinya. Kita lihat, cek. Sebagaimana tadi batu bata. Contoh yang paling gampang adalah kita ambil 3 ustadz yang sedang mengajar TPA. Katakanlah Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Mohon maaf, jam berapa, Pak? 150. 50. Oke. Nah, Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Pekerjaannya sama, kemudian tenaganya sama, waktunya sama. Lalu apa yang membedakan antara Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C? Tergantung jawabannya. Oke. Nah, kita akan tanya pada Ustadz A. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf, apa yang sedang panjenengan ajarkan?
Iki loh Mas, saya baru ngajari santri saya untuk membaca Iqra. Tahu kan? Nah, itu. Kira-kira Ustaz ini punya visi nggak? Ya. Ya hanya sekedar membaca Iqra. Maka apa? Pengorbanannya beda, keikhlasannya beda. Dia hanya ingin melihat kapan maghrib pindah rampung kan begitu kan. Dia tidak bisa melihat apakah santrinya tadi naik Iqra 1, Iqra 2. Pokoknya nggak penting itu, yang penting aku ngajar Iqra, selesai. Maka energinya berbeda. Dia nggak punya energi, dia nggak punya semangat. Tapi semangatnya asal-asalan, kan gitu kan. Yang penting ngajar Iqra, yang penting muridnya senang kan gitu. Kemudian kita beralih pada Ustadz B. Ini yang lebih keren lagi. Ustadz, mohon maaf, apa yang sedang dengan ajarkan kepada santri panjenengan? Begini Mas, saya mengajari Iqra ini dengan harapan santri saya bisa membaca Al-Quran, kemudian dia nanti akan hafal juz 1 sampai 30. Ayo Pak, 30 juz. Saya berharap santri saya nanti akan menjadi imam masjid di seluruh Boyolali ini, sehingga bacaannya bagus, jamaahnya khusyuk, kan begitu toh? Kira-kira beda nggak tadi sama Ustadz A? Maka Ustadz ini akan luar biasa, ya, pekerjaannya, mengajarnya. Kemudian dia akan sabar menuntut santrinya. Waktunya maghrib ternyata habis nggak cukup. Wah ini nggak cukup gimana ya? Tambah ya sampai isya. Semangat kan? Saking semangatnya punya bini tadi. Ternyata masih kurang sampai subuh ya. Nah, gitu kan? Kenapa? Punya visi. Ingat, visi itu akan memunculkan energi yang dahsyat. Ini Ustadz yang hebat. Ternyata saudaraku, ternyata ada lawannya, ada tandingannya. Siapa itu? Ustadz C. Kita tanya, Ustadz, panjenengan sedang mengajarkan apa? Mas, saya mengajari santri saya Iqra agar bisa membaca Al-Quran. Dan saya ingin bukan sekedar bisa membaca, tetapi saya ingin mencetak para santri saya ini bisa membentuk peradaban Islam. Keren ya? Luar biasa. Jadi ngajari Iqra, ngajari hafal juz sampai 30 juz, bukan sampai di situ, tapi apa? Agar para santrinya nanti bisa mencetak, bisa membentuk apa? Peradaban Islam. Maka kita lihat pekerjaannya. Pasti waktunya nggak cukup hanya sampai subuh. Dia akan mati-matian. Dia akan ustadz yang paling sabar, yang paling rajin mendidik anaknya, anak didiknya maksudnya santrinya. Agar apa nanti? Anak didiknya ini menjadi generasi yang bisa membentuk peradaban Islam. Tergambar nih antara Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C. Yang membedakan apa? Sama-sama ngajarin Iqra, tetapi apa? Energi yang dikorbankan itu berbeda. Kenapa? Karena perbedaan visi. Inilah dahsyatnya kekuatan visi. Ini kayaknya nggak cukup kalau saya cerita. Kayaknya ini kira-kira 3 jam. Saya lewati aja. Nah, sama rahimakumullah, ini cerita dosen saya tadi Ustadz Chandra itu ketika beliau diundang di Universitas Kristen di Jogja untuk mendiskusikan bagaimana menerapkan Islam di Nusantara. Ya, serius banget. Ini semua pendeta loh. Misinya apa ini? Menaklukkan para pendeta. Ini isinya beliau. Tapi saya lewati ya. Isinya seperti ini. Nah, ketika kita bicara tentang peradaban Islam, ya kan, mewujudkan peradaban Islam,
ternyata tidak bisa lepas dari cakupan syariat Islam. Ya. Ternyata syariat Allah, resep yang berasal dari Allah. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah juga memberikan kita resep hidup. Gimana? Ternyata resep hidup itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang terbagi menjadi 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah syariat Islam atau resep dari Allah Subhanahu wa taala ini ternyata mengatur hubungan manusia dengan Allah, akidah dan ibadah, salat, zakat, haji, ya kan? Sedekah, puasa Ramadan. Ini adalah dimensi yang pertama. Syariat dimensi yang pertama. Yang kedua, ternyata ada lagi nih resep dari Allah. Ada dimensi yang kedua yang mana Islam, resep dari Allah Subhanahu wa taala itu mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Masalah makanan, masalah minuman, masalah akhlak, ya kan? Masalah pakaian, ternyata Allah juga memberikan aturan. Dimensi pertama bisa kita jalankan, walaupun ada umat Islam yang tidak menjalankan, ya kan? Puasa misalkan, gitu kan? Dimensi yang kedua juga kita bisa menjalankan, tetapi ada sebagian umat Islam yang tidak menjalankan. Ternyata, saudara rahimakumullah, ada dimensi yang ketiga. Nih. Dimensi yang ketiga adalah apa? Ternyata resep Allah Subhanahu wa taala itu juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi ternyata hukum Allah, aturan Allah, resep Allah itu ada yang dimensi yang ketiga ini, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Apa itu? Ada sistem pemerintahan Islam, ada sistem ekonomi Islam, ada sistem sosial Islam, ada sistem pidana Islam, ada politik pendidikan Islam, ada politik luar negeri Islam. Sekarang saya mau tanya, ketika peradaban Islam itu diterapkan, kira-kira berbenturan dengan agama yang lain tidak? Tidak. Ada yang beda? Ada nggak kira-kira? Apa? Ada yang berbenturan dengan misalkan berbenturan dengan Kristen kan? Buddha kah? Hindu kah? Berbenturan ya? Gimana? Tidak. Pak, yang saya Pak, berbenturan nggak kira Pak? Kalau Islam diterapkan Pak, kira-kira ini kok berbenturan dengan agama yang lain benar Pak? Tubuhan benar dengan Pak? Enggak. Enggak? Luar biasa. Benar enggak? Iya. Ternyata ketika Islam diterapkan, seluruh ini, dimensi ini ternyata tidak akan berbenturan dengan agama yang lain. Pertanyaannya, kenapa Pak kok nggak berbenturan? Kenapa ketika Islam seluruhnya diterapkan ternyata tidak berbenturan dengan agama yang lain? Kenapa? Ayo. Melindungi Kenapa? rahmatan lil alamin. Kenapa? Ayo. Nah, ini. Saya kasih tahu. Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Ini memahami. Kasih tahu nggak ya kira-kira? Ternyata di agama lain itu tidak ada dimensi yang ketiga. Dimensi agama yang itu hanya ada dimensi 1 dan dimensi 2. Lihat aja kitab-kitab. Agama yang lain itu tidak memiliki sistem pemerintahan. Ada nggak sistem pemerintahan Kristen? Ada nggak? Ada nggak sistem ekonomi Kristen? Ada nggak? Mohon maaf. Jadi tidak akan berbenturan. Jadi mohon maaf, kata guru saya itu jawabannya 2, tidak level gitu ya. Mohon maaf, ini ada mualaf ini. Nanti bisa dengan korek-korek. Betul, Pak Reno ini mualaf.
Beliau masih muda dan mualaf. Ya kan? Ternyata agama mereka nggak punya sistem ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat. Nah, kalau tidak lewat terus kira-kira tantangannya apa? Berbenturan dengan apa? Kalau tidak berbenturan dengan agama-agama yang lain, lalu Islam itu kira-kira berbenturan dengan apa kalau itu? Kepentingan. Ada yang musuh? Karena waktunya pendek, saya jawab ya. Ternyata berbenturan dengan sistem pandangan hidup kapitalisme maupun sosialisme. Karena apa? Ternyata kapitalisme, sosialisme itu memiliki dimensi yang ketiga ini. Jadi ketika Islam diterapkan, maka akan berbenturan dengan pandangan hidup atau resep yang berasal dari manusia. Yaitu apa? Kapitalis sekuler yang pertama. Yang kedua adalah komunis sosialis. Pernah dengar namanya kapitalis sekuler? Ada yang belum pernah dengar? Ada yang belum dengar istilah kapitalis sekuler? Kita cek. Dalam masalah ekonomi misalkan, ekonomi kapitalis itu singkatnya adalah itu memberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Individu boleh memiliki apa? Tambang. Individu boleh memiliki air, kan gitu kan? Gak ada yang namanya kepemilikan negara, kepemilikan umum itu gak ada dalam sistem kapitalis. Semua milik swasta. Individu boleh menguasainya selama bisa. Maka yang terjadi adalah apa? Kesenjangan. Mekanisme pasar bebas. Maka di dalam masyarakat kapitalis sekuler ini akan jomplang. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, ya enggak? Terus yang kedua, ini saya cuplik karena malah sedikit saya singkat. Yang kedua, kalau kita pilih, ini bukti ya kalau kita tuh cinta negeri kita. Kalau kita semua ini yang mencintai Indonesia ini kemudian memakai, kalau kapitalis kan berarti kan wah nggak cocok itu ternyata. Kalau gitu gimana? Kita pilih komunis atau piye? Enak itu. Karena apa? Di dalam ekonomi sosialis komunis itu tidak ada yang namanya kepemilikan individu, nggak ada. Semuanya milik negara, semua diambil. Pabrik-pabrik itu nggak boleh dimiliki oleh individu, itu harus dimiliki oleh negara. Enak rakyatnya dibagi rata semua, semua dapat 1 juta semua. Bayi ceprot 1 juta. Di sini ada yang lulusan S1 ada nggak? S1 ada nggak S1? S1 ya? S1. Oke. Lulusan S1 ya. Semua sama. Bayi ceprot dapat 1 juta dalam masa komunis ya. Kemudian S1 dapat 1 juta. Kasarannya begini. Orang yang kerjanya giat sama orang yang kerjanya malas itu sama-sama dapat 1 juta. Sama rata, sama rasa, sama bahagia. Gimana? Cocok nggak kira-kira? Wah, aneh. Kan ada Mas Wena loh. Ternyata itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ternyata fitrah manusia itu memiliki hubub tamaluk, kecintaan dengan kepemilikan. Contoh misalkan, ya kan nggak adil kalau orang kerja keras kemudian gajinya sama dengan orang yang malas hanya tiduran saja, nggak adil kan? Akhirnya apa? Terjadi yang namanya apa? Stok produksi ya. Kasaran itu orang nggak akan produktif dan akhirnya apa? Negara-negara yang menerapkan komunis atau sosialis hancur. Uni Soviet. Karena apa? Berlawan dengan fitrah manusia. Sedangkan dalam Islam, ekonomi Islam membagi yang namanya kepemilikan itu menjadi 3. Kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Jadi kita boleh mau ngumpul harta berapapun boleh, mau mengumpulkan harta seberapa boleh asal itu adalah bagian dari termasuk bagian kepemilikan individu. Yang termasuk kepemilikan umum itu ada apa? Tambang, freeport, ya kan? Exxon Mobil yang keluar itu adalah milik umum. Yang mana milik umum dalam Islam itu adalah
tidak boleh dimiliki oleh individu. Semua rakyat itu memiliki karena sudah milik umum. Bagaimana pengelolaannya? Maka itu dikelola oleh negara, dikembalikan kepada rakyat. Kita bayangkan, kata guru saya tahun lalu itu yang namanya Freeport itu pajaknya itu 50 triliun. Jadi kira-kira pendapatan kotornya berapa? 500 triliun. Uang 500 triliun itu untuk menggratiskan biaya pendidikan negeri kita dari SD sampai profesor itu bisa gratis. Kesehatan bisa gratis. Abot. Ya kan? Makanya kalau kita tuh kerja mungkin gaji 2 juta jadi cukup. Kan gua apa uang kesehatan gratis, pendidikan gratis. Dari mana darinya? Ya dari itu, kepemilikan umum. Jadi umat Islam kalau mau menerapkan sistem yang ini, maka kita akan dipaksa untuk menjadi kaya. Kita lanjut ya. Ini jadi panjang jadi, tapi tergambar loh. Nah, oleh karena itu, rahimakumullah, untuk meraih itu kesimpulannya adalah kita harus menjadi seorang muslim, kalau pengusaha yang menjadi apa? Pengusaha yang tangguh. Kemudian muslim yang mampu meneladani Rasulullah SAW, menjadi muslim pejuang. Kemudian ini apa sekali lagi? Menjadi muslim pejuang. Kesimpulannya adalah untuk meraih peradaban Islam, setidaknya kita harus menjadi muslim yang tangguh, muslim yang mampu meneladani Rasulullah SAW, yang mana menjadi muslim pejuang. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi muslim pejuang? Maka kita harus menaikkan apa di sini? Level, ya, menaikkan level berpikir kita. Mau tidak mau kita harus menaikkan level berpikir kita. Ada sebagian orang mengatakan bahwa, mohon maaf, otak rakyat Indonesia itu terlalu mahal. Kenapa? Ya, mohon maaf, ya, jarang dipakai untuk berpikir. Ibarat apa mas? Flash disk ya? Itu masih banyak yang kosong gitu. Maka mahal, masih orisinil. Iya kan? Tapi sayang, jangan dijual otaknya. Kita pakai ya, agar otak kita tuh menjadi yang produktif ini, menaikkan level kita. Maka harapan saya kelas ini menjadikan kita semua itu menjadi pribadi yang berjuang, yang nanti dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Oke. Hingga mencapai apa? Level berpikir ketiga. Nah, lanjut ya. Oke, cepat. Bagaimanakah untuk mencapai berpikir level yang ketiga itu? Gimana caranya? Tinggal kita naikkan berpikir 1, 2, 3 sampai 3. Tenang, besok yang kita bahas ya. Nah, bagaimana? Berpikir level ke-1 itu adalah berpikir teknis, jangka pendek. Kemudian level 2 itu berpikir strategis, itu jangka menengah. Level 3 adalah berpikir ideologis jangka panjang. Jadi kita di sini, forum ini insya Allah akan mengantarkan kita semua sampai pada berpikir level 3, yaitu berpikir ideologis, yaitu jangka panjang. Pertanyaannya adalah, mau atau mau? Mau. Ingat pengorbanan ya. Siap. Oke, nah ini kasusnya. Bagaimana kita mengetahui seseorang itu memiliki berpikir level 1, level 2, level 3? Ya kita tinggal berikan kasus. Bagaimana cara mengatasi pelemahan rupiah? Ada yang namanya berpikir level 1, level 2, level 3. Jawaban orang ini nanti akan menentukan kira-kira orang ini sudah ke level 1, 2, atau 3. Lanjut lagi, biar cepat. Nah, cara mengatasi bencana asap. Nanti ada namanya berpikir level 1, level 2, level 3.
Wah, ini apa? Banjir dan macet di Jakarta. Bagaimana cara mengatasinya? Nanti ada yang namanya level 1, level 2, level 3. Nah, jamaah rahimakumullah, kita kembali kepada visi peradaban Islam. Mau tidak mau, kaum muslimin itu harus mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Udkhulu fis-silmi kafah. Enggak boleh milih ini aja. Kita belum kafah kalau sampai sini. Sehingga apa? Kaum muslimin menjadi wajah yang tadi menyakitkan, sedih, tersiksa, kan itu kan? Karena apa? Tidak pernah membuka ini dimensi yang ketiga. Merasa cukup dengan dimensi 1 dan 2. Oleh karena itu, untuk meraih visi peradaban Islam, kita harus belajar menguasai dimensi yang ketiga. Jamaah rahimakumullah, kata guru saya tadi itu bahwa yang namanya berpikir level 1, level 2 itu saat ini hanya sampai di situ. Artinya kita sekolah sampai tingkat profesor, itu level berpikirnya itu belum sampai ketiga, baru level kedua. Jadi pendidikan di negeri kita itu belum sampai mengajarkan pada teori level tingkat 3. Jadi nanti kalau panjenengan ketemu level 3 itu sudah tingkat profesor. Di atas profesor. Di atasnya lagi. Iya kan? Level 1, level 2. Sampai itu aja sampai profesor itu. Belum sampai level 3. Oke, jadi untuk menggapai peradaban Islam ini perlu yang namanya kita belajar dimensi yang ketiga. Nah, sahabat rahimakumullah, bagaimana caranya menjadi muslim level yang ketiga? Sekali lagi saya tanya, panjenengan semua mau nggak menjadi muslim yang memiliki pemikiran level ketiga? Mau atau tidak? Mau. Siap, benar? Siap. Insyaallah. Ya. Baik. Bagaimana caranya menjadi muslim level 3? Caranya adalah kita harus memulainya dengan membangun pondasi yang kuat. Sebagaimana kita ingin membangun sebuah rumah, sebuah istana yang megah tadi, kita harus memulai dari membangun pondasi yang kuat. Oleh karena itu, dengan pondasi yang kuat, maka dapat didirikan bangunan yang besar lagi kok. Nah, maka kita akan mengkaji beberapa materi pondasi tentang Islam. Pertama, kekuatan visi sudah kita sampaikan hari ini. Kemudian materi yang kedua tentang akidah Islam sebagai pondasi kebangkitan umat. Kemudian ada materi yang ketiga, teori berpikir tingkat 1, ya kan? Kemudian berpikir tingkat 2, kemudian tingkat 3. Kemudian hari berikutnya pemecahan akidah 1. Kemudian ke-7, ke-8, tujuan hidup manusia. Kemudian makna qadha dan qadar. Nah, ini penting. Ini akan menghebohkan dunia persilatan. Masalah qadha dan qadar. Sekarang saya mau tanya, jenengan iman pada qadha dan qadar? Pertanyaannya, ngefek enggak dengan perbuatan jenengan? Ngefek enggak? Koyoke meh padha wae berapa atau rukun iman. Nah, kita akan kaji di sini. Yang ke-10 adalah makna hidayah dan dolalah. Yang ke-11 adalah kita akan bicara tentang makna tawakal dalam Islam. Ingat, kenapa umat Islam kayak ini terpuruk sekarang? Karena tawakalnya salah gitu. Nah, ketika umat Islam ini ingin menjadi nomor 1 di dunia, maka tawakalnya harus benar. Ingat ya, materi ini nanti itu akan berefek pada pribadi jenengan dan insya Allah ketika kita emban akan berpengaruh kepada masyarakat kita. Jadi jangan khawatir, materi ini sekali lagi akan bermanfaat untuk pribadi kita dan insya Allah bermanfaat bagi masyarakat kita.
Yang ke-12 tentang makna rezeki dalam Islam. Ada yang kesulitan di rezeki pas mungkin Covid itu, wah aku kurang duit pemasukan, atau mungkin khawatir, wah aku jane khawatir bisa dipecat gitu. Wah aku jane nggak cocok dengan kerja di sini. Ya kan? Karena apa ini loh? Makna rezeki dalam Islam belum paham. Nanti yang kita kasih. Kemudian yang ke-13 makna ajal dalam Islam kita akan bahas juga. Kemudian kedudukan doa di dalam Islam. Jadi ada 14 materi yang akan kita kaji di kelas kita, yang akan kita bagikan kepada jenengan semuanya. Ini baru materi yang pertama, kekuatan visi. Semoga sepulang dari sini nanti panjenengan sudah merumuskan visi panjenengan semuanya. Ingat, kekuatan visi akan memunculkan energi yang dahsyat. Nah, ini wajah dosen saya. Ini dosen favorit saya. Yang mengantarkan saya bisa sampai di sini ya sebenarnya bimbingan beliau, kan? Bagaimana selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan insya Allah materi kita bersama. Nanti tidak menguap semua ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi pada siang hari ini bermanfaat untuk bapak-bapak, ya, saudara-saudara sekalian. Dan insya Allah untuk pertemuan kelas yang kedua, ya episode yang kedua, insya Allah akan diinformasikan ke teman-teman sekalian. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan materi yang sangat menggugah kita ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf mungkin belum sampai kelar ya, karena kita juga terbatasnya waktu ya. Ternyata saya agak molor dan kita juga 2:30 sebenarnya sudah asar. Jadi semoga dengan sedikit apa yang saya sampaikan ini sekali lagi memberikan manfaat kepada panjenengan semuanya. Demikian, kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban memberikan kepada moderator. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya yang luar biasa. Masih semangat? Pejuang Muslim. Pejuang Muslim. Rekam ngaji dakwah Gaspol. Pejuang Muslim. Rekam ngaji dakwah Gaspol. Baik, terima kasih Bapak-bapak semua yang dimuliakan Allah SWT. Kita menuju ke acara yang ketiga ya, yakni sesi tanya jawab. Silahkan bagi yang mau bertanya atau akan memberikan tanggapan, kami beri kesempatan pada termin yang pertama. Untuk 2 orang dulu ya, monggo. Oh, monggo tak. Sebutkan nama dan asalnya. Sini Mas Iqbal. Singkat padat dan jelas. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sofan dari Banyudono. Terima kasih tadi Ustaz Agus atas penjelasannya, luar biasa sekali. Ini ada yang saya tanyakan. Sebenarnya apa target diadakannya acara nanti dari 1 sampai 10? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Sofan yang telah memberikan pertanyaan. Ini tadi baru 1 ya, saya memberikan peluang 2. Mungkin ada lagi ya, satu lagi. Oh, monggo Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan saya pendek saja, tapi dari mana Mas? nama Baskoro dari Jangkringan Banyudono. Pertanyaan saya pendek saja, tapi nanti mohon penjabarannya yang agak panjang. Ini cuma perbedaan antara visi dan misi, dan penjelasannya nanti mohon pencerahannya. Syukron. Oke, jazakallah khairan. Ada 2 pertanyaan. Ustaz, demikian tadi ada 2 pertanyaan ya. Mohon bisa segera jawab karena waktu yang 10 menit aja. Baik, saya sekarang duduk ya. Tadi saya belum izin kalau saya berdiri ya. Sekarang saya izin duduk. Oke. Jadi
tanyanya apa target-target dari acara ini gitu kan. Yang pertama adalah di sini sebenarnya niat saya yang pertama adalah saya itu ingin berbagi pada panjenengan semua gitu. Berbagi pada orang yang mau saja sebenarnya, karena nggak dipaksa. Jadi motivasi saya adalah, visi saya adalah dengan ilmu yang saya dapatkan ini sebenarnya saya itu ingin berbagi. Karena saya itu nggak apa ya, materi yang saya dapat ini sebenarnya terbukti bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Untuk menjadi pondasi kehidupan kita. Sehingga targetnya apa? Target materi ini adalah tercapainya pondasi yang kuat tentang kehidupan panjenengan semua, termasuk saya. Jujur aja sekarang, di dalam menjalani kehidupan ini, setelah jenengan menjalani ngalor ngidul munggah ngentang ngalor ngidul, pertanyaan saya adalah, sudahkah panjenengan itu membangun pondasi kehidupan panjenengan? Sudah belum? Nah iya, itulah tujuan saya. Maka tujuan di sini saya adalah berbagi. Untuk apa? Untuk memberikan memberikan kepada panjenengan semua, kepada kita semuanya itu apa? Pondasi kehidupan yang pasti benar, yang pasti kuat. Jadi kita butuh yang namanya pondasi kehidupan yang pasti benar, pasti kuat. Sebagaimana apa? Allah menciptakan kita hidup di dunia ini. Jadi nanti materinya adalah kita sampaikan kemudian tanya jawab. Saya tidak akan mendoktrin panjenengan semua. Kita akan belajar bersama-sama menaikkan level berpikir kita sampai level yang ketiga. Maka acara ini kan sebenarnya sederhana gitu. Saya hanya ingin berbagi. Berbagi itu kan tanpa beban loh Pak. Itu ya targetnya. Jadi targetnya adalah khususnya panjenengan semua, bagaimana memberikan fondasi yang kuat untuk kehidupan kita. Dan berharap nanti apa? Panjenengan semua juga akan mengemban materi ini ke orang-orang yang Anda cintai. Agar apa? Tujuan besarnya adalah agar terbentuk, tercipta peradaban Islam yang akan menyelamatkan negeri ini. Karena solusinya cuma satu. Masalah yang sedemikian ruwetnya di negeri kita itu karena kita mencampakkan resep dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allah itu menciptakan manusia, kemudian apa? Memberikan larangan dan perintah. Dan ternyata larangan dan perintah Allah itu kita abaikan. Bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki kalau kemudian kita sebagai ciptaan Allah tetapi melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala? Cara seperti itu. Jadi impian saya adalah kalau di sini nanti mungkin kalau diizinkan di Parung Bambu Arum ini, nek perlu bludak kan begitu. Kan begitu. Kita ajak teman-teman kita. Tapi ini kelas yang satu ya. Besok akan insya Allah kalau ini selesai kemudian kita akan buka kelas yang kedua. Dan saya harapkan panjenengan semua menjadi bagian tim dari ini untuk apa? Untuk mendukung acara ini. Jadi ini akan kita selesaikan kelasnya sampai 14 materi, kemudian kita bikin kelas baru sampai bertingkatnya kelasnya kita buka terus. Harapannya mungkin kalau memang kita diizinkan di sini ya kita meluap penuh. Kalau nanti misalkan nggak cukup ya semoga nanti Pak Nunung bisa beli lahan yang lebih besar. Gitu. Itu visi saya. Kok mulu-mulu ya namanya visi itu harus besar gitu loh. Kalau visinya pendek ya energinya sudah nanti. Ingat, visi itu harus besar. Sehingga apa? Akan memberikan energi kita yang besar pula. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa sih bedanya visi dengan misi gitu ya Pak? Ya visi itu ibaratnya cita-cita, impian, tujuan gitu. Misinya apa? Berarti apa? Apa yang kita lakukan? Tahapan-tahapan yang kita lakukan. Misalnya tadi tujuan misalkan ya ibarat yang paling gampang aja. Tujuan tadi siapa? Pak Baskoro ya. Pak Baskoro itu dari mana tadi? Bayudono mau ke sini. Itu kan mau ke sini visinya. Tahapannya apa? Kan gitu kan ada tahapan-tahapannya. Itu misinya. Apa yang dilakukan untuk meraih visi itu kan kira begitu.
Kayaknya nggak usah panjang-panjang ya, jelas saya. Gitu ya Mas. Ya kalau mau jenengan misinya mau, ini usahanya apa? Ngajar ya. Nah? Ngajar. Ngajar. Nah, ngajar. Ngajar nomor? Ngajar TPA. Ya jenengan harus ini Ustadz yang nomor C tadi, jangan yang A. Harus yang C. Tahapannya bagaimana? Insya Allah dengan kita mengaji bersama ini nanti akan kita temukan tahapannya bagaimana. Begitu nggih, Ustaz. Semoga tidak puas karena saya bukan pemuas. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah pertanyaan juga tadi sudah terjawab dengan baik dan semoga bisa menjadikan inspirasi bagi kita. Mengingat waktu sudah beranjak sore ya, maka sesi tanya jawab saya cukupkan sekian. Jazakumullah khairan Ustaz Agus atas ilmu yang bergizi pada hari ini. Insya Allah kita akan kembali bertemu di lain kesempatan. Pejuang Muslim. Lali. Lari ya? Itu ngapa lagi? Pejuang Muslim itu ngapain? Langsung kau pejuang Muslim seragam ngaji dakwah gaspol. Ya, itu lagi ya. Pejuang Muslim Seragam ngaji dakwah gaspol. sekali lagi, pejuang Muslim Seragam ngaji dakwah gaspol. Ya, Masya Allah ya, luar biasa materi pada hari ini. Selepas acara ini, marilah kita melangitkan visi kita dan menguatkan dan semakin menguatkan sehingga kita menjadi muslim yang potensial dan menjadi semangat baru untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita hingga meraih izul Islam wal muslimin. Allah Akbar. Dan sabar. Kenapa? Saya untuk yayanya kalau boleh. Ini forum nyantai aja. Kalau boleh saya usul, itu yayanya bakal diganti dikit. Ngaji dakwah terus berkarya kan gitu. Ini kan semua berkarya kan? Ada pengusaha, ada apa? Sini siapa? Pengusaha apa lagi? Karyawan ada. Maka saya katakan terus berkarya. Mungkin dengan jomblang nanti. Ngaji dakwah terus berkarya. Gimana kira-kira? Oh iya. Gaspol. Ngaji dakwah terus berkarya gaspol kan begitu. Jadi yang tadi sama tadi itu tukang ngomong. Apa? Bengkel ya, bengkel las dan sebagainya tadi itu juga terus berkarya gitu loh. Jadi tidak hanya ngaji dakwah tapi juga harus terus berkarya. Gitu. Kalau hanya ngaji dakwah tok nanti jomblang nantinya. Maka ngaji dakwah terus berkarya gaspol. Gimana? Bisa aja. Jazakallah khairan Ustaz. Ini ada tambahan yang revisi bahwasanya ini dari yang membuat materi sehingga ya dia tahu arahannya mau kemana itu jauh lebih tahu. Ya. Mungkin itu bisa dipraktekkan di. Sekarang praktekkan aja coba. Mau sekarang atau Coba dulu. Sekarang. Coba sekarang. Iya. Boleh. Pejuang Muslim, jawabannya gini ya. Saya berteriak, pejuang Muslim ngaji. Seragam ngaji Ngaji dakwah terus berkarya gaspol gitu ya. Ingat belum? Pejuang Muslim ngaji dakwah terus berkarya gaspol. Oke, siap ya? Saya siap ya. Kita coba. Pejuang Muslim ngaji dakwah terus berkarya gaspol. Nah, sekali lagi. Pejuang Muslim Ngaji dakwah terus berkarya gaspol. Alhamdulillah, luar biasa Ustaz. Nah, ini adalah azam kita pada siang hari ini Ustaz, pada siang dimuliakan Allah SWT. Dan sampailah kita di penghujung acara ya. Saya selaku host, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan, yaitu di Muslim Inspiration Class edisi kedua. Baik, marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pejuang Muslim
ngaji, dakwah, terus berkarya, gaspol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.